Shalom, selamat datang dalam Sekolah Sabat edisi rangkuman bersama GMHK Menteng Jakarta. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Bersama saya, Pendeta Rois Panjaitan. Kita tiba pada lanjutan pelajaran Sekolah Sabat di hari Rabu dan Kamis 22 dan 23 Juni 2022 dengan topik Yakub memberkati anak-anaknya dan harapan mengenai tanah perjanjian. Pada akhirnya, kita tiba di pasal-pasal terakhir dari kitab Kejadian. Kitab yang menceritakan Allah sebagai pencipta, sejarah nenek moyang manusia, dan dosa. Menarik untuk dipelajari bahwa kitab Kejadian merupakan salah satu buku dalam Alkitab yang paling banyak menceritakan peristiwa kematian. Namun, ini adalah bagian dari buku yang paling nyaring dengan pengharapan. Sebagaimana profil Israel adalah umat Allah, tampak pada ke-12 anak-anak Yakub dan kedatangan Mesias di masa depan yang menyelamatkan bangsa-bangsa. Sementara Yakub mengumpulkan anak-anaknya, memberkati mereka satu demi satu, dari Ruben yang tertua sampai Benjamin yang termuda, di mana berkat-berkat ini pada kenyataannya adalah nubuatan yang meramalkan masa depan. Di luar nubuatan tentang sejarah langsung dari suku-suku Israel, Yakub melihat Mesias dan pengharapan keselamatan yang utama. Dan saat ini kita membahas kematian Yakub dan Yusuf. Seakan-akan memberi pesan kepada semua pembaca Alkitab bahwa inilah hal yang mengerikan akibat dari dosa, kematian. Sehebat apapun orang itu, setinggi apapun statusnya, sebaik apapun dia pada sesama manusia, bahkan berupaya memelihara kesehatannya dengan sebaik-baiknya, selama dia ada di dunia yang berdosa ini, dia akan berakhir pada kematian. Dan kematian itu pasti terjadi bagi setiap individu dan hanya masalah waktu dan cara saja bagi setiap orang menghadapinya. Yakub dan Yusuf adalah contohnya. Kematian Yakub dan Yusuf seakan memberi pelajaran bahwa apapun di dunia ini, siapapun kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun kita dalam hidup ini, pada akhirnya akan berakhir. Ada yang menarik di sini. Di Mesir, zaman itu sudah menjadi tradisi bahwa orang-orang besar yang sudah meninggal, jenazahnya akan dibumikan atau dibalsemkan, dan selanjutnya akan dikuburkan pada kuburan-kuburan hebat, seperti halnya yang ditemukan saat ini dalam bentuk piramida-piramida mewah melalui serangkaian prosesi upacara yang menakjubkan. Tapi Alkitab menceritakan bahwa kedua orang hebat ini, Yakub dan Yusuf, tahu akan kematian mereka yang hampir mendekat. Keduanya tahu bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan berakhir. Keduanya sempat memberi pesan kepada anak cucunya. Namun keduanya tidak pernah berpesan untuk membuat upacara kematian yang hebat atau dikuburkan di Mesir pada salah satu kuburan istimewa di sana. Tidak. Sebaliknya, keduanya berpesan untuk membawa tulang-tulang mereka ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah untuk diberikan kepada mereka. Yakub dan Yusuf khususnya pernah menerima dan merasakan segala fasilitas istimewa Mesir. Tapi hati dan pikiran mereka tidak pernah ada dan tinggal di Mesir, melainkan ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, negeri perjanjian, Kanaan. Jika Yusuf mau,
jenazahnya dapat ditaruh pada salah satu piramida megah di Mesir karena dia layak untuk itu. Tapi dengan pesan yang sama seperti yang disampaikan ayahnya Yakub kepada anak cucunya, yang mengingatkan bahwa tulang-tulang mereka harus dibawa pulang ke negeri asal mereka itu. Yusuf juga meminta tulang belulangnya dibawa ke Kanaan. Pesan melalui tulang belulang ini adalah pesan abadi kepada anak cucunya, juga bagi kita semua. Pesan bahwa kita hanya pendatang di bumi ini. Kita hanya lewat sebentar saja. Tidak heran Ibrani 11 ayat yang ke-22 mengatakan demikian. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Dalam tradisi kuno, jika keluarga hendak mengantarkan tulang-tulang leluhurnya untuk dimakamkan, maka seluruh anggota keluarga yang terkait, tidak ada yang terkecuali, wajib ikut mengantarkannya ke tempat pemakaman. Lihat di Kejadian 50 ayat ke-13 dan 14. Hal ini seakan-akan memberi kesan dan pesan kepada seluruh keluarga bahwa di mana tulang itu dikuburkan, disitulah tanah kediaman keluarga. Jadi Yakub dan Yusuf ingin mengingatkan kepada keturunan mereka bahwa Mesir yang megah dan hebat itu bukanlah tanah mereka, tapi Kanaanlah sesungguhnya menjadi tanah perjanjian bagi mereka untuk mereka tinggal selamanya. Penutup buku Kejadian memberi kesan bahwa tidak ada yang abadi di dunia yang berdosa ini. Seperti pematah Cina kuno berkata dalam terjemahan bahasa Inggris, "No fish lasts forever." Tidak ada pesta yang abadi karena semuanya pada akhirnya berakhir. Yakub dan Yusuf, keduanya orang hebat, pernah menikmati keindahan dan fasilitas terbaik Mesir saat itu. Semua itu berakhir saat kematian mereka. Tapi untunglah, sebelum kehidupan mereka berakhir, ada banyak hal yang baik yang mereka sempat buat dan menjadi kesaksian yang tetap hidup dan dipelajari oleh generasi-generasi sesudahnya, bahkan sampai generasi kita hari ini. Pada akhirnya Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, dan Yusuf, tokoh dari kitab Kejadian yang namanya dicatatkan sebagai pahlawan iman dalam buku Ibrani 11, menjadi tanggapan manusia atas kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih telah bergabung dalam program Sekolah Sabat edisi rangkuman bersama GMHK Menteng Jakarta. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.